Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kunci jawaban hari ini. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, langsung saja kita mulai. Seperti yang kita tahu, bahwa semua benda di alam sekitar kita itu dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda tak hidup atau benda mati yang memiliki ciri tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak bergerak, tidak berkembang biak, dan lain-lain. Biasanya benda mati ini disebut juga dengan zat. Kalau kita kelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini ada tiga, yaitu zat padat, zat gas, dan zat cair. Komponen selanjutnya adalah komponen biotik, terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah: pertama, bernafas, yang kedua, bergerak, yang ketiga, membutuhkan makanan, keempat, tumbuh dan berkembang, kelima, berkembang biak, 6. Peka terhadap rangsang, dan yang ketujuh adalah beradaptasi. Ciri sifat makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas yaitu pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan, sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Hewan vertebrata di darat bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang, cacing bernafas dengan kulit, tumbuhan pada daun bernafas melalui stomata, pada batang melalui lentisel, dan di akar melalui bulu-bulu akar. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ciri sifat makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsang. Gerak yang dilakukan pada tumbuhan antara lain gerakan menutupnya daun putri malu jika disentuh. Membukanya biji lamtoro disebabkan oleh perubahan kadar air. Pada hewan juga terdapat gerak, antara lain gerak aktif pada hewan vertebrata, yaitu alat gerak berupa otot. Gerak pasif pada hewan vertebrata, yaitu alat gerak berupa tulang. Dan pada manusia, yaitu berjalan, berlari, dan lain-lain. Ciri sifat makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar makhluk hidup tersebut dapat mempertahankan hidupnya, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kalian dapat melihat gambarnya di bawah. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi tergantung pada makhluk hidup lainnya. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang irreversibel. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Berkembang biak dibagi menjadi dua, yaitu secara kawin atau generatif, dan yang kedua secara tak kawin atau vegetatif. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak secara generatif atau kawin adalah manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga
bunga yang dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak secara vegetatif atau tak kawin adalah tumbuhan pisang. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsang atau biasa disebut dengan iritabilitas. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Tumbuhan putri malu bila diberi rangsang sentuhan akan menanggapi rangsang dengan menutup daunnya. Dan pada hewan, ayam, ketika fajar menyingsing akan berkokok. Yang ketiga, pada manusia, jika diberi bau yang merangsang, akan menanggapi rangsang, misalnya dengan melakukan bersin. Ciri yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Terdapat 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, penyesuaian diri terhadap alat dan tubuhnya. Contoh, burung elang yang mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsanya, atau bunga teratai yang mempunyai daun yang lebar untuk memperluas bidang penguapan. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contohnya, manusia akan menambah jumlah sel darah merahnya bila berada di pegunungan. Contoh yang kedua, kotoran unta kering tetapi urinnya kental. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contohnya, bunglon yang mengubah warna tubuhnya. Contoh yang kedua, ikan paus yang muncul ke permukaan secara periodik. Demikian materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.